Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajal Nusantara. Kali ini akan membahas terkait peran Al-Mahdi dalam kehidupan fisik. Jadi kalau tadi sampaikan dalam perilaku, menata hati, lisan dan perbuatan, maka ini terkait dengan kesehatan atau terkait dengan hidup dan matinya orang, gitu aja. Dari beberapa video sebelumnya, jadi gini saudaraku ya, dari 500-an video yang sudah kami angkat, itu semua linear. Walaupun memang ada beberapa kunci yang memang ada beberapa hal yang diupdate, ada beberapa hal yang memang harus dikuatkan. Ada beberapa hal yang memang harus diupdate, tapi pada prinsipnya semua linear. Jadi apa yang saya sampaikan beberapa bulan lalu itu kondisinya masih linear dengan yang disampaikan saat ini, gitu. Karena memang sama, kecuali yang update ya. Kalau informasi update itu lain cerita. Nah, dalam video saya tentang Sabdo Pandito Ratu, ini yang terkait dengan hidup dan mati manusia. Dalam video saya sebelumnya terkait dengan Imam Mahdi dan SP, saya sudah menekankan, kami sudah menegaskan, kami sudah membuat sebuah pernyataan bahwasanya seorang Satrio Piningit itu adalah Imam Mahdi. Seorang Imam Mahdi itu adalah SP. SP itu adalah Imam Mahdi. Maka saya dari awal sudah menegaskan sosoknya itu. Tidak ada pemisahan. Kalau SP gelarnya tembakannya dari Jawa, kalau Imam Mahdi tembakannya dari Arab. Nah, akhirnya apa? Akhirnya karena SP itu adalah IM itu adalah SP, dan itu prosesnya bukan menjadi ini dulu kemudian menjadi bukan. Itu satu paket dari awal dipersiapkan memang. Walaupun makna dipersiapkan di sini itu bukan dipersiapkan disajikan nampan Anda tinggal makan, tidak. Maksud dipersiapkan di sini adalah seluruh hidupnya itu sudah disiapkan, itu ujiannya sudah disiapkan. Itunya semuanya sudah disiapkan. Tetap berproses. Tetap berproses. Nah, jadi ketika seorang SP memiliki Sabdo Pandito Ratu, maka Imam Mahdi ya itu. Dalam artian ya Imam Mahdi memiliki, karena memang sosoknya sama. Nah, jadi gini saudaraku ya, saya sedikit mundur sedikit. Yang memiliki Sabdo Pandito Ratu itu sebenarnya adalah iblis. Jadi iblis pemilik awal Sabdo Pandito Ratu. Kenapa iblis? Karena iblis berkepentingan untuk mewujudkan hajat manusia sebagai sebuah bentuk pengakuan, dalam artian bahwa jadi Sabdo Pandito Ratu adalah alat untuk menyelewengkan akidah manusia. Harapan iblis ketika iblis mewujudkan kehendak manusia, maka manusia itu akan belok gitu loh. Nah, pola iblis, cara iblis mewujudkan sesuatu itu namanya Sabdo Pandito Ratu. Jadi ketika iblis merubah batu jadi berlian, nah itu menggunakan sabdo, dan itu diijabah gitu loh. Jadi doa dan ijabah itu adalah sabdo, gitu aja biar gampang ya.
iblis itu diijabah doanya. Paling diijabah iblis karena dia membutuhkan itu sebagai perangkat untuk untuk menggoda manusia. Nah, yang kedua, orang yang memiliki sabdo itu adalah jenar. Karena memang keluarga besarnya itu. Sesti Jenar itu pemilik sabdo Pandito Ratu dari unsur manusia. Ketika terjadi pertarungan antara Al-Mahdi atau SP dengan Jenar, maka kemudian sabdo Pandito Ratunya itu dikunci, diambil, sehingga saat ini Sesti Jenar tidak lagi memiliki wewenang atau kuasa untuk menggunakan sabdonya di dunia. Tapi di dimensi langit 5 masih bisa, masih boleh. Nah, karena saat ini yang dibutuhkan oleh manusia adalah kesehatan, maka seorang Al-Mahdi akan masuk ke dimensi itu. Jadi saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwasanya yang mahal itu kesehatan, yang paling sakti atau canggih adalah uang. Tetapi saat ini uang dan kesehatan cenderung tidak kompak. Tidak kompak. Seringkali ada uang banyak tapi tidak bisa menyelamatkan lah gitu. Tidak bisa menyelamatkan. Nah, maka Al-Mahdi atau Imam Mahdi atau seorang SP akan membuat peran di masyarakat dari aspek kesehatan. Kenapa demikian? Karena itu yang dibutuhkan orang dalam situasi saat ini. Dalam video saya sebelumnya sudah saya tegaskan bahwasanya seorang SP, seorang Al-Mahdi itu memiliki satu Cokro Baskoro, yang satu Wijaya Kusuma, kembang Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma berfungsi untuk pengobatan dan Cokro Baskoro berfungsi untuk pemusnahan. Nah, pengobatan dan pemusnahan itu menggunakan sabdo. Jadi hak untuk pengobatan itu karakteristik kembang Wijaya Kusuma. Hak untuk pemusnahan itu dengan Cokro Baskoro. Semuanya polanya sabdo. Maka pengobatan yang dilakukan seorang Al-Mahdi itu menggunakan teori cahaya. Hak untuk mengobatinya menggunakan hak kembang Wijaya Kusuma. Dan sembuhnya orang tersebut itu karena sabdo Pandito Ratu gitu loh. Kalau dokter ketika membedah orang itu dengan peralatan bedah, pisau, gunting dan sebagainya, peralatannya pisau dan gunting, lisensi pengobatannya dia adalah seorang dokter. Nah, sabdonya nggak punya. Kalau seorang Al-Mahdi, seorang SP ketika mengobati, polanya medianya menggunakan cahaya, bukan pisau tapi cahaya. Sebenarnya pisau terbuat dari cahaya gitu. Pisau terbuat dari cahaya, bukan terbuat dari logam. Ukuran pisaunya pun sangat kecil ya, bisa mikron, bisa kecil karena cahaya kan bisa ukurannya bisa sangat kecil. Hak untuk mengobatinya adalah hak kembang Wijaya Kusuma, dan sembuhnya itu karena sabdo. Jadi ketika dia seumpama ada penyakit saraf, di otak ada gangguan saraf, maka masuk dengan menggunakan cahaya, menghubungkan saraf-saraf yang putus dengan menggunakan cahaya, kemudian mensabdo agar saraf-saraf itu kembali normal, gitu polanya.
Apakah yang diobati seorang Al-Mahdi itu akan sembuh? Jawabannya, kesembuhan itu adalah hak Allah. Allah yang akan menentukan siapa yang sembuh dan siapa yang tidak. Namun Allah akan memfilter, akan menyaring mana orang yang harus diobati dan mana yang tidak. Itu. Sedangkan Cokro Baskoro atau lisensi untuk pemusnahan itu juga sama. Ketika ada orang yang dianggap sudah keterlaluan atau sudah merusak, maka seorang Al-Mahdi atau seorang SP itu memiliki wewenang untuk menyelesaikan itu. Karena lisensinya Cokro Baskoro dan eksekusinya dengan sabdo. Itu. Ya semoga di zaman yang sulit ini ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Zaman saat ini ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap dalam artian musuhnya kan tidak terlihat ya. Musuhnya tidak terlihat. Tapi jangan anggap musuh corona lah. Jangan menganggap corona sebagai musuh. Biarkan saja itu makhluk Allah. Semoga kita selalu dilindungi lah. Tetap menjaga kesehatan, tetap melakukan prokes, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.